rembuk stunting yang sekarang Bapak sekalian mungkin baru kali ini Bapak sekalian mengikuti bahwa rembuk stunting merupakan suatu langkah penting untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat serta untuk memperkuat komitmen pemimpin daerah terhadap upaya percepatan penurunan stunting. Ya, jelas di sini Bapak sekalian nanti harus ada hasil komitmen penurunan stunting ditandatangani oleh pimpinan daerah Bapak sekalian. Di sini DPRD tidak hadir tadi. Kepala desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat. Di sini Forkopimda tadi hadir juga sudah menandatangani komitmennya. Kemudian yang tidak lebih penting lagi adalah sekalian rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lingkungan sektor untuk dimuat dalam RKPD atau Renja OPD tahun berikutnya. Nah, kami berharap Bapak sekalian yang tadi setelah ada penandatanganan komitmen dari level pimpinan, maka setelah itu OPD-OPD yang juga tanda tangan pimpinannya tadi, maka segera OPD-OPD ini menyiapkan Bapak sekalian rencana tindak lanjutnya apa, ya, yang akan dikomandani oleh Bapeda. Sub kegiatan Bapak sekalian yang mendukung penurunan stunting, di mana pimpinan Bapak sekalian sudah berkomitmen tadi di depan, maka Bapak sekalian segera sebenarnya rembuk stunting ini harusnya seperti itu. Setelah dikomitmeni, maka Bapak sekalian segera menyusun program kegiatan pendukung stunting sesuai dengan tusi Bapak sekalian masing-masing. Dikomandani nanti dikoordinasikan oleh teman-teman atau Bapak sekalian yang berada di Bapeda. Untuk apa Bapak sekalian? Untuk menjadi dasar, ya, menjadi dasar program kegiatan, sub kegiatan yang menjadi pendukung penurunan stunting yang akan dimasukkan ke dokumen perencanaan RKPD tahunan Bapak sekalian. Ini karena rembuk stunting ini sebelum musrenbang ya Bapak sekalian. Di musrenbang sebenarnya sub kegiatan itu Bapak sekalian itu sudah masuk nanti. Sudah siap di musrenbang. Sudah ada sub kegiatan pendukung stunting. Syukur-syukur nanti sebenarnya itu Bapak sekalian sudah harus di-tag. Bapeda itu mengawal perencanaan program kesehatan ibu dan gizi dari seluruh sektor Bapak sekalian. Kemudian kalau BPKBN di sini nggak ada, berarti yang megang adalah DP3K misalnya, pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, bina keluarga dan sebagainya. Kemenag mungkin hadir di sini, yang lintas sektor ini. Kemenag bisa kursus calon pengantin, pendidikan kesehatan dan gizi untuk pesantren, mendorong peran ulama terkait dengan kesehatan dan gizi atau PAUD. Dinas pendidikan ini ada pemberian TTD Bapak sekalian, ya. TTD-nya boleh dari Dinkes Pak Gib, ya, Dinkes menyiapkan. Nah, teman-teman di dinas pendidikan menyiapkan anak didik semuanya untuk diberi TTD di sekolah. Disiapkan mungkin bentuk gebiar pemberian, karena TTD itu katanya Pak ya, agak sulit diberikan Bapak sekalian. Kalau mereka anak-anak kita ini tidak sarapan, diberi TTD itu akan mual atau muntah biasanya. Oleh karena itu dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman dinas pendidikan di sini. DP3 sendiri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan. Pertanian, ada lumbung pangan ini sebagai pendukung anak-anak agar tidak wasting, agar tidak kelaparan Bapak sekalian. Karena anak stunting itu akan tidak stunting kalau mereka secara pangan dan gizi terpenuhi Bapak sekalian. Logikanya seperti itu. Maka mereka itu jangan sampai kelaparan, jangan sampai kurang gizi, jangan sampai kurang darah untuk persiapan remaja putrinya. Nah, ini akan mencegah stunting. Stunting itu penting, pencegahan stunting. Kenapa tadi jargonnya cegah stunting itu penting? Kalau sudah stunting maka kita tidak bisa apa-apa. Maka yang dipentingkan adalah sekarang adalah pencegahannya. Yang diutamakan kita adalah pencegahannya. Karena anak stunting kalau sudah umur 3 tahun kan, anak-anak stunting kan diidentifikasi Bapak sekalian di data itu selama 1000 hari, ya, 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu bukan saat lahir Bapak sekalian, tapi saat anak-anak kita itu proses apa namanya, proses pembuahan sampai mereka kehamilan, hamil, lahir sampai umur 1000 hari ke depannya. Nah, setelah itu data stunting mereka itu udah lepas Bapak sekalian. Nah, kembali nanti akhirnya data itu dari depan lagi, anak-anak yang masuk dalam data 1000 hari
kehidupan ini, Bapak sekalian. Oleh karena itu maka kita penting untuk masalah pencegahan stunting ini. Oleh karena itu kenapa di sini banyak program-program itu sebenarnya bukan program pemberian obat untuk anak stunting, tapi lebih pada pencegahannya. Semua disiapkan di situ, calon pengantinnya disiapkan, kemudian anak-anak remaja putri itu diberi tambah darah, diberi makanan tambahan nasi, diberi makanan tambahan agar mereka itu tidak wasting atau tidak busung lapar atau tidak kelaparan. Rembuk stunting ini merupakan aksi ketiga dari 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting. Nantinya Pemkot Kediri akan melakukan tahapan berikutnya sampai dengan 8 aksi konvergensi hingga akhir tahun 2024. Sebenarnya kenapa kok rembuk stunting dilaksanakan pada hari ini? Ini kalau kita mungkin jenengan juga tahu bahwa minggu kemarin dilaksanakan musrenbang kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan rembuk atau musyawarah pembangunan tematik. Kemarin minggu hari Kamis yang lalu dilaksanakan musrenbang tematik anak. Nah sekarang ini sebagai salah satu bentuk Kota Kediri peduli dengan stunting, juga dilaksanakan sebuah musrenbang tematik stunting yang disebut dengan rembuk stunting. Harapannya apa? Semua stakeholder tergerak, semua warga masyarakat tergerak bahwa stunting sangat penting, seperti slogannya Mbak tadi, stunting itu penting. Sehingga bisa turun prevalensinya dari angka 14 menjadi turun, kalau bisa menjadi zero stunting di Kota Kediri. Itu 14, masih 14, sekitar prevalensi stunting untuk Kediri masih 14, sekitar 14-an. Ini masih termasuk lumayan tinggi untuk ukuran sebuah kota ya. Harapannya tuh bisa turun sampai di bawah angka 10. Kalau bisa, logikanya adalah harus zero stunting, walaupun itu memerlukan proses dan waktu, karena semua ini tidak bisa dilakukan secara instan. Ingat, sebuah program itu tidak bisa instan, pasti dirintis pelan-pelan, asalkan ada tanggung jawab dari semua stakeholder. Saya ulangi, keberhasilan pembangunan tidak cuma pada pemerintah, tapi juga ada peran masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat itu bisa perguruan tinggi, bisa media seperti sampean juga. Kalau dunia usaha jelas harapannya bisa ada kontribusi yang signifikan dari dunia usaha untuk berkontribusi secara signifikan melalui CSR-CSR-nya.